Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Jentaka Sang Roda Angkara. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jentaka Sang Roda Angkara. Si pengurang dewa tanpanya dan bila tetap Ketika Suryatama masuk ke dalam jangkauan serangannya, Rangsa langsung melesatkan serangan terkuat miliknya ke arah di mana Suryatama memasuki area perluasan Atma tersebut. Waringin Sungsang. Suryatama terbelalak, ia menahan napas dan menghantam Rangsa dengan gadanya tepat di bagian dada. Rangsa terkejut, pria kekar itu melumat Atma dan pukulannya dengan gada yang ia pegang. Rangsa memuntahkan darah dari mulutnya dan terlempar jauh. Tubuhnya menabrak pohon besar dan terkulai lemas di tanah. Ingin bernapas tapi rasanya tidak bisa. Rusuknya remuk dan beberapa tulangnya patah. Pemuda itu tidak bisa bergerak, ia hanya bisa terdiam sambil mengalirkan darah secara perlahan dari mulutnya. Pandangannya perlahan pudar. Suryatama berjalan ke arah Rangsa sambil mengambil kembali pisau besarnya di tanah. Ia menyeret pisau yang tergantung pada rantai itu dan berhenti tepat di depan Rangsa. Pria kekar itu menatap Rangsa penuh rasa iba. Seandainya kau tidak berusaha menyembunyikan orang itu, mungkin besok kau masih bisa bangun dari tidurmu. Akan aku akhiri ini dengan cepat tanpa rasa sakit. Rangsa! Dari atas pohon, Jentaka melompat dan mendarat di antara Suryatama dan Rangsa. Ia menendang pria kekar di hadapannya hingga agak menjauh dari Rangsa. Melatinya ia cabut dari sarung dan memasang kuda-kuda memburu. Bodoh, sedang apa kau di sini? Lari! Lari, Jentaka! Diam, jangan banyak bicara, Rangsa. Nanti kita bicarakan sehabis mengalahkan orang itu. Jangan khawatir. Tiba-tiba Jentaka terjatuh. Ia berusaha bangkit tapi tidak bisa. Perlahan pahanya terasa perih. Ia tidak tahan dengan rasa perih itu dan berteriak sekeras mungkin. Kau tidak punya waktu berpaling di hadapanku, bocah. Suryatama baru melemparkan pisau berantainya dan memotong paha kiri Jentaka. Jentaka memegangi pahanya yang terus mengeluarkan darah. Bodoh, sudah aku bilang lari. Ucap Rangsa. Ia tidak bisa bergerak, pandangannya semakin kabur. Suryatama menarik kembali pisaunya dan menyeretnya seiring langkahnya menuju dua sahabat itu. Jentaka menatapnya penuh amarah. Orang itu adalah Asura dari keluarga Wijaya Kusuma. Dia diperintah oleh Arya Langit untuk membunuhmu. Mendengar kata Arya Langit membuat Jentaka terkekeh. Semakin lama kekehannya semakin beringas kesetanan. Apa yang lucu? Tanya Suryatama mendengar kekehan aneh dari pemuda itu. Suryatama sudah berdiri di depan Jentaka dengan tangan kanan mengangkat pisau besarnya. Jentaka perlahan menghentikan tawanya dan menatap tajam ke arah Suryatama. Ia mengarahkan tangannya pada pria itu sambil bergumam tak jelas. Matilah! Suryatama mengayunkan pisaunya dari atas untuk membelah Jentaka. Jentaka menyeringai. Tiba-tiba Suryatama menghentikan gerakannya. Ia mematung entah karena apa. Pemuda itu terus bergumam dengan bahasa yang tidak dimengerti baik oleh Suryatama maupun Rangsa. Perlahan Suryatama memuntahkan darah dari mulutnya. Jentaka pun mengeluarkan darah dari matanya ketika mulutnya berhenti bergumam.
Ia cengkeram sekeras mungkin kepala tangannya. Mata Asura itu membulat utuh hingga pecah. Ia mengeluarkan darah dari mulutnya dan terkapar di tanah tanpa nyawa. Rangsa bingung melihat hal itu. Apa yang kau lakukan? Entah, aku pun merasa asing dengan diriku sendiri. Ilmu apa yang barusan kau pelajari, Jentaka? Kau mempelajari ilmu hitam? Jentaka menyeret dirinya yang tidak bisa melangkah hingga bersebelahan dengan Rangsa. Apa yang kau lakukan di sini, Rangsa? Ia mengabaikan pertanyaan Rangsa. Tentu saja untuk memperingatkanmu. Prabu Arya Langit memerintahkan seorang Asura dari keluarga Wijaya Kusuma untuk membunuhmu. Jentaka, apa kau tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Jentaka terdiam sambil mengangguk perlahan. Dasar sial, kau sendiri menyembunyikan sesuatu yang penting seperti itu pada kami. Kau memang pengkhianat. Aku baru mengetahuinya beberapa saat lalu. Hei, dengar aku, Jentaka. Kau ingat tentang malam di mana kita bertengkar? Kala itu, aku ingin memberitahukanmu sesuatu. Nanti saja, kita harus mengobati lukamu dulu. Rangsa menarik Jentaka hingga terjatuh lagi. Dengar, ini sangat penting. Jentaka menghela napas. Ia duduk sambil menahan perih pada perdarahannya. Apa? Gayatri telah mengandung anakku? Apa? Sejak malam itu ia sudah mengandung kurang lebih 2 minggu. Aku ingin memberitahumu, tapi ternyata kau tahu hubungan kami lebih cepat sebelum aku bisa menjelaskan semuanya. Semuanya berantakan. Gayatri itu tunangan pangeran. Kau tahu apa yang akan terjadi padamu seandainya Satria tahu bahwa calon istrinya itu hamil? Bukan hanya aku, mungkin Gayatri juga akan diberikan hukuman. Oleh karena itu malam itu, aku ingin mengajakmu pergi. Pergi dari tempat ini, tempat yang melukaimu dan ibumu. Aku ingin membawamu pergi dan hidup di tempat lain, di mana tidak ada yang mengenal kita. Aku membayangkan kita bisa hidup bersama tanpa ada perbedaan kasta. Rangsa, Jentaka, Gayatri, dan Busri. Tapi aku malah ikut melukai perasaanmu. Terkadang aku lupa bahwa aku juga merupakan bagian dari penduduk di sini, di tempat yang mungkin kau kutuk setiap hari dengan doamu. Bodoh, kenapa kau tidak pergi saja kala itu? Bagaimana dengan Gayatri? Sudah berapa bulan berlalu sejak malam itu? Bagaimana jika penduduk ataupun para Trimurti mengetahui isi perut Gayatri yang membesar itu? Kau pernah bilang bahwa kau kecewa pada kami karena meninggalkanmu di alun-alun seorang diri ketika gagal dalam seleksi Sadawira. Kami tidak ada ketika kau butuh tempat bersandar. Kami tidak ingin membuatmu kecewa lagi dengan pergi tanpa memberitahukanmu. Kami tidak ingin membuatmu kecewa lagi. Kami ingin menunggumu, Jentaka. Harusnya kau pergi tanpa memperdulikan aku, dasar bodoh. Hutan Angkara terlalu luas untuk dihadapi berdua dengan Gayatri. Aku butuh keterampilan berburu dan juga navigasimu untuk bisa menembus hutan ini. Hutan ini adalah satu-satunya akses untuk keluar. Kita tidak bisa pergi lewat gerbang depan karena para Sandawira akan curiga jika kita pergi membawa Gayatri juga. Rangsa memberikan sebuah robekan kertas pada Jentaka. Robekan itu berlumuran darah dan basah, tapi tidak merusak benda itu karena bahannya. Ini adalah peta bumi Kartanesia. Baratavia hanyalah sebagian kecil dari wilayah di negeri ini. Hutan ini bernama Angkara bukan tanpa sebab. Jauh di dalam hutan ini ada sebuah desa kecil yang dihuni oleh keluarga besar. Keluarga itu bernama Angkara. Rangsa tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Bawa Gayatri ke sana, kalian harus pergi. Rangsa, bertahanlah, aku akan membawamu. Hentikan, bodoh. Ambil peta ini dan pergilah. Aku punya satu permohonan. Dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengucapkannya sekali, jadi pasang telingamu dengan benar. Aku mohon jadilah sosok ayah untuk anak di dalam kandungan Gayatri. Aku yang paling tahu kita berdua adalah pria yang paling mencintai Gayatri lebih dari siapapun. Aku tidak
menitipkan wanita itu padamu, saudaraku. Bodoh, aku tidak akan sudi mengabulkan permohonanmu. Rangsa tak bersuara. Ia diam dalam dekapan Jentaka yang sedang menyeretnya sambil mengesot di tanah lumpur. Jentaka paham sensasi ini. Sensasi kematian. Bangun, bodoh. Jadilah ayah untuk anakmu sendiri. Mana sudi aku menggantikanmu. Jentaka terdiam sambil mendekap Rangsa. Hei, Rangsa, bangun. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kau bilang tidak akan meninggalkanku lagi kan? Ayo bangun. Sayangnya kedua mata itu tidak lagi berkedip. Satu hantaman Surya Tama membunuh pemuda itu. Rusuknya hancur berkeping-keping hingga menusuk serta melukai bagian organ dalamnya. Jentaka melepaskan Rangsa yang menempelkan telapak tangannya ke bagian pahanya yang putus. Perlahan kesadaran Jentaka pun pudar. Ia kehabisan banyak darah. Sebelum ia tak sadarkan diri, Jentaka membuat sebuah lingkaran dengan ukiran aksara di pinggirnya menggunakan darahnya sendiri. Ia tarik Rangsa ke tengah lingkaran itu dan meminumkannya darah dari lukanya. Jentaka pun ikut minum darahnya sendiri. Aku tidak bisa menemukan makhluk hidup, tapi aku bisa mempersembahkan diriku sebelum aku mati. Roko Sukmo. Jentaka membuka mata. Ia kembali ke tempat gelap di mana dirinya bertemu dengan iblis perjanjian tabu. Jika kau tidak bisa mengembalikan ibuku, maka kau bisa mengembalikan orang ini kan? Dia tidak pernah melakukan perjanjian tabu. Suara kekehan terdengar dari kegelapan diiringi suara rantai yang diseret perlahan. Sesosok makhluk berwarna merah muncul dan mendekat pada Jentaka. Aku ingin membuat perjanjian. Hidupkan rasa kembali. Apa bayarannya? Terserah padamu. Akan kuberikan apapun. Iblis itu menyeringai yang mencengkeram kepalanya sendiri dan menariknya hingga putus. Darah bercucuran dari lehernya. Meskipun begitu, ia masih bisa bergerak. Iblis itu merobek kulit kepalanya hingga menyisakan tengkoraknya. Lalu ia tusuk dadanya sendiri dengan tangannya dan mengambil jantungnya. Ia remas jantungnya di atas tengkoraknya yang ia balik. Kini darah bercucuran memenuhi tengkorak itu bagaikan sebuah cawan. Minumlah. Jika kau siap menjual jiwamu, maka minumlah. Tidak perlu kau minum jika kau belum siap. Tak masalah. Jentaka merebut tengkorak itu. Ia menatap ragu, tidak ada jalan kembali. Ia teguk darah dari cawan tengkorak itu dan meminumnya. Tiba-tiba Jentaka tersadar di tempatnya, tak sadarkan diri. Hujan masih deras mengguyur bumi. Hanya saja sosok Rangsa tidak ada di lingkaran darah yang Jentaka buat. Anehnya kedua kaki Jentaka mendadak utuh. Ia mencium aroma hangus di tengah badai ini. Rangsa. Jentaka bangun dan berjalan mencari Rangsa. Langkahnya menuntun Jentaka ke gubuknya. Ia masuk ke dalam dan mengambil busurnya. Rangsa? Ia berpikir bahwa Rangsa ada di tempat ini. Jentaka tersenyum ketika mendapati Rangsa sedang menatapnya dengan senyuman yang tidak kalah bahagia. Kau kembali. Jentaka menghampiri Rangsa, namun mendadak ia hentikan langkahnya dan menatap Rangsa penuh kekecewaan. Apa yang terjadi? Ia menyentuh wajahnya sendiri. Sosok Rangsa juga menyentuh wajahnya selayaknya yang Jentaka lakukan. Apa yang terjadi? Sosok Rangsa yang ia lihat adalah pantulan dirinya sendiri di cermin. Sosok Rangsa menangis. Bukan ini yang Jentaka harapkan. Perlahan tangisannya pudar. Ia menatap dirinya yang terjebak dalam tubuh Rangsa sambil mengingat kisah-kisah lalu mereka. Mengingat itu semua semakin membuat perihnya semakin dalam. Jentaka tersenyum menatap cermin. Setidaknya ia masih bisa melihat Rangsa dalam dirinya sendiri. Jentaka berusaha tersenyum di tengah dukanya. Air mata bukan penghalang untuknya. Aku berutang banyak hal padamu, Rangsa. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa hari-hari yang pernah kita lewati adalah hari-hari yang paling bahagia dalam hidupku. Aku akan tertawa untukmu.
Gayatri menoleh ke arah jendela. Ia menatap Rangsa yang sedang mengintip. Rangsa, kita harus pergi malam ini juga. Bagaimana dengan Jentaka? Kita tidak bisa meninggalkannya. Tenang, aku sudah berbaikan dengannya. Ia akan ikut pergi. Benarkah? Ya, ayo bergegas. Gayatri tidak membawa banyak barang. Ia berjalan berpayungkan pelapa pisang. Rangsa membawa beberapa barang Gayatri yang sudah terbungkus kain. Mereka menyusuri hutan angkara dan berteduh di kabin tua yang terlihat rapi. Ada satu tempat tidur besar di sana. Kamu tunggu di sini. Aku akan menjemput si bodoh itu. Aku ikut. Kamu tunggu di sini. Aku akan menjemput Jentaka. Dia ada urusan sebentar sebelum fajar terbit. Kami sudah berada di sini. Berjanjilah untuk kembali dengan selamat. Perasaanku tidak enak. Ya, kami akan kembali dengan selamat. Pemuda itu berlari keluar, sementara Gayatri menyentuh pundaknya. Ia merasa bahwa yang barusan ada di hadapannya adalah Jentaka. Rangsa dan Jentaka jelas berbeda dan Gayatri paham semua perbedaan itu. Ia menatap hujan dari balik jendela dengan murung. Perasaannya sungguh tidak enak malam itu. Di sisi lain, Rangsa berdiri dengan tatapan kosong. Ia merendahkan posisi tubuhnya serendah mungkin dan berfokus menguatkan otot kedua pahanya. Ia merasakan sebuah letupan energi yang menggebu-gebu dalam dirinya. Kalian menyebutku Jentaka? Maka berbahagialah, malam ini aku akan memberikan Jentaka itu pada kalian. Sosok Rangsa melompat tinggi hingga tidak terlihat lagi dari posisinya berpijak. Ia mendarat di tengah kota dan membuat sedikit guncangan hingga beberapa warga keluar karena berpikir bahwa yang barusan itu adalah gempa bumi. Mereka semua menatap sosok berjubah hitam itu yang sedang membungkuk dengan kedua kaki dilebarkan. Angin seakan berpusat pada pria itu. Ia menjadi sorotan warga yang keluar rumah untuk berlindung. Apa yang kau lakukan di tengah hujan seperti ini? Tanya salah satu penduduk Baratavia. Seketika itu keadaan hening. Mereka seolah tidak bisa mendengar apapun selain dengung lirih di telinga mereka. Angin seakan sirna dari dunia. Tak mereka rasakan hembusannya padahal sedang badai. Jubah pria itu tersingkap angin hingga menampilkan sosoknya. Rangsa bergumam sesuatu. Apa yang dia bilang? Tanya seorang penduduk pada orang di sampingnya. Akulah sang pembawa Jentaka. Rangsa menyeringai. Sebuah gelombang atma menghancurkan sebagian rumah dan juga menghempaskan warga yang berada di sekitarnya. Pusat gelombang itu adalah tempat Rangsa berpijak. Selamat malam. Selamat bermimpi indah. Para sadawira berbondong-bondong muncul dan menolong penduduk yang terluka. Sebagian mengepung Rangsa. Rangsa, apa yang kau lakukan? Tanya seorang pria brewok dengan rambut disanggul. Sosok itu adalah ayah dari Rangsa, kepala keluarga Sagara. Kertosagara. Pria itu mendekat tetapi sebuah tangan menariknya. Jangan mendekat, itu bukan anakmu. Kerto menatap Arya Langit yang datang bersama Arya Bumi dan Arya Samudera. Melihat ketiga Arya ini datang, penduduk Baratavia merasa tenang. Menarik. Rangsa menatap Arya Langit sambil menyeringai. Ia menarik nafas selalu menahannya. Semua mata terbelalak. Sosok Rangsa menghilang dari pandangan. Aku adalah putra dari Sri Darmawanti, wanita yang kubuang. Aku adalah putramu, ayah. Arya Langit mencengkeram lengan Raksa yang baru saja menembus perutnya dari belakang. Kuku-kukunya panjang seperti bukan milik manusia. Arya Langit! Arya Samudera menebas sosok Rangsa dengan sebilah tombak. Tapi sosok itu menghilang kembali dan muncul di salah satu atap rumah yang setengahnya hancur. Rangsa menyeringai sambil melempar-lempar sesuatu di tangannya. Selamat tidur, ayah. Berlutut dan memohon maaflah pada ibu. Brahma Sakti terjatuh dengan dada kiri berlubang. Rangsa baru saja mengambil jantungnya.
Di tengah kegaduhan itu, sebuah cahaya bersinar dari arah rumah inti Trimurti. Cahaya itu menembus langit kelam sampai entah kemana. Maheswara, Sagara, Wijaya Kusuma, Marta Wangsa, Saksana, Garda Mewah, Lohia, Kusnendar, Kuncoro, Anta Kesuma, dengarkan aku. Para kepala keluarga abdi Trimurti, lindungi Satria Langit dan bawa dia ke beringin Rajendra. Kami berdua akan menahan berdebah ini. Ke-10 kepala keluarga berlari menuju rumah inti Trimurti mengikuti arahan dari Arya Samudra. Jangan lengah, yang satu ini kuat. Tentu saja ia membunuh Arya Langit dengan sangat mudah. Jangan lari. Lawanmu ada di sini. Arya Bumi menghentakkan tombaknya ke tanah. Seketika itu sebuah batu muncul dari bawah tanah dan membentuk sebuah kubah yang mengurung Rangsa dan juga dirinya sendiri beserta Arya Samudra di dalam benteng batu. Kita bunuh dia secepatnya. Keadaan mendadak gelap, tidak ada cahaya yang dapat menembus benteng batu milik Arya Bumi. Kalian membuang waktu. Mau tak mau ia harus berhadapan dengan dua Arya itu. Rangsa menyeringai. Ia dapat melihat dengan jelas di tengah kegelapan. Di sisi lain, Satria dibawa menuju beringin Rajendra. Tuan muda, Prabu Arya Langit gugur dalam pertempuran. Ayah, lanjutkan harapan negeri ini. Prabu memang sudah tiada, tapi ia gugur dengan membawa harapan. Terimalah kekuatan ini sebagai warisan darinya. Dudukilah tahta raja dari segala raja. Ke-10 kepala keluarga duduk mengelilingi beringin Rajendra. Keris-keris mereka melayang dengan sendirinya dan menusuk beringin itu. Mereka tidak henti-hentinya merapalkan mantra. Keris-keris itu berputar seperti sebuah kunci. Beringin Rajendra tiba-tiba terbuka seolah ada sebuah portal di dalamnya. Cepat, kami tidak bisa menahannya terlalu lama, Tuhan. Satria mengangguk. Ia bertapa di depan beringin Rajendra dan melakukan Rogo Sukmo. Rohnya masuk ke dalam beringin Rajendra. Ketika memasuki pohon tersebut, Satria berada di tempat yang serba putih. Ada dua orang yang sedang duduk menunggunya. Satu orang ia kenali, kakeknya sendiri, Kinawasena. Satunya lagi asing. Duduklah. Ada pertempuran di luar, aku tidak bisa bersantai di sini, kek. Ya, kami tahu ini merupakan sebuah aliran takdir yang tak terduga. Ia menatap ke arah pria di sampingnya. Pria berpakaian raja itu mengangguk. Ia berjalan ke arah Satria. Semua yang ada di dunia ini memiliki makna. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kelak negeri ini akan berharap padamu. Maka penuhilah harapan mereka. Di balik kekuatan besar ada tanggung jawab besar. 10 abdi yang membuka gerbang tempat ini dengan sukarela membagikan kemampuan mereka padamu. Gunakanlah sebijak mungkin. Siapa Anda sebenarnya, Tuan? Aku adalah roh pelindung yang memerangi para roh jahat. Namaku Barong. Kau akan mendapatkan kekuatanku yang disebut Sang Yudhistira. Mulai sekarang nama belakangmu adalah Yudhistira. Satria Yudhistira. Barong dan Nawasena berjalan pergi meninggalkan Satria seorang diri. Satria membuka matanya. Ia sedang duduk bertapa dikelilingi 10 abdi Trimurti yang tampak letih. Cahaya di pohon itu memudar dan padam. Istirahatlah, biar aku urus sisanya. Mulai sekarang namaku adalah Satria Yudhistira. Yang mulia, terimalah hadiah dari keluarga Maheswara. Tombak ini bernama Panatagama, tombak penghubung 3 dunia. Satria menggenggam tombak itu. Terima kasih, akan aku gunakan tombak ini sebijak mungkin. Setelah mengambil tombak Panatagama, Satria menghilang dari pandangan 10 abdi. Di sisi lain,
Benteng batu tiba-tiba hancur. Dari area batu yang hancur, Rangsa keluar menenteng dua kepala Arya. Ia menyeringai menatap seluruh warga yang ketakutan dan lemas. Para anggota keluarga Trimurti dilumat habis dengan mudah oleh sosok menyeramkan itu. Cukup. Keluarlah dari tubuh Rangsa. Akhirnya kau datang juga, adikku. Apa kau bilang? Jika aku adalah adikmu, maka aku tidak akan memanggilmu Satria Langit ataupun Tuan Muda, sebab namamu adalah Raka Sakti. Satria terbelalak mendengar itu. Hanya ada satu orang yang ada dalam kepalanya mendengar ucapannya barusan. Jentaka. Ya, Jentaka. Seperti halnya Jentaka, Satria hanyalah sebuah simbolis dari seseorang yang melindungi negeri ini. Si pembawa sial Jentaka dan si pelindung Satria. Apa yang kau inginkan, Jentaka? Balas dendam pada Baratavia? Biar aku luruskan satu hal padamu. Aku punya nama. Namaku adalah Jiwa Sakti. Apa yang kau harapkan dengan membunuh orang-orang Jiwa Sakti? Aku datang untuk merebut apa yang kalian miliki, seperti halnya yang kalian rebut dariku. Dwi Hasta terkata. Satria menempelkan kedua tangannya. Dua buah tangan raksasa tak kasat mata muncul dari tubuhnya. Ia menggerakkan tangan kanannya. Seketika itu Jiwa Sakti terhempas karena tamparan tangan kanan raksasa milik Satria. Yudhistira itu menggunakan kemampuan keluarga Garda Mewah, Rogo Praja. Kini ia menggunakan taktik milik keluarga Lohia yang mampu memanipulasi listrik dalam tubuh dengan Atma. Wujud Satria agak bercahaya dengan kilatan putih kebiruan. Listrik menyelimuti raganya. Rambutnya yang agak tertarik ke atas. Langkah petir. Maafkan aku, Jentaka, kau harus pergi. Satria muncul di belakang Jiwa Sakti dan menghujam tombak Pantagama ke arah pemuda dengan sosok Rangsa itu. Jiwa Sakti berbalik dan menangkap tombak Pantagama. Masih saja kau memanggilku begitu setelah kau beritahu nama aku. Dasar kurang ajar. Jiwa Sakti mengumpulkan Atma, namun perlahan Atma yang ia serap berubah menjadi warna hitam. Atma yang peka dengan kebencian. Atma hitam itu berkumpul ke tinjunya dan menghantam perut Yudhistira hingga terpental jauh, membentur salah satu dinding rumah. Aku akan hancurkan harapan mereka semua dengan membunuhmu, sang Yudhistira. Jiwa Sakti melesat dan mengincar dada lawannya dengan kuku panjang untuk mencabut jantung Yudhistira. Tetapi kuku-kuku itu patah ketika menghantam kulit Satria. Bertekad baja berjiwa kokoh itulah yang membuat keluarga Kuncoro kuat. Darani Sageti. Satria membalas tinju Jiwa Sakti dengan pukulan sekeras batu. Kini sosok Rangsa yang terpental hingga bermuara pada dinding Baratavia. Berbondong-bondong para kepala keluarga datang bersama anggota keluarga untuk membantu Yudhistira. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Kalian semua benar-benar berdebah. Mata kanan Rangsa berwarna hitam dengan iris biru. Penjara jiwa hadir di tangan kiri Rangsa. Kerto memicing menatap buku itu. Buku penjara jiwa yang satu ini adalah pemberian keluarga Sagara untuk Kinawasena. Di dalam buku itu terdapat roh jahat yang sangat kuat dan tidak bisa dikendalikan. Roh tersebut ada bukan sebagai peliharaan, tetapi sebagai tahanan penjara jiwa. Jangan biarkan dia memanggil para lembut. Terlambat. Sosok Rangsa mengoyak tangannya sendiri dan membanjiri buku itu dengan darahnya. Dari setiap sudut bayangan di Baratavia muncul sosok-sosok mengerikan yang tidak bisa dilihat sembarang orang. Sosok pocong dengan bertangan empat yang membawa dua payung pengantin berdiri menatap mereka semua. Ada juga pocong yang kain kafannya sudah terkoyak, melayang seperti sulur-sulur dan menampilkan kaki serta tangannya.
Geraman yang berasal dari kepala serigala raksasa tanpa tubuh juga membuat orang yang bisa melihatnya merinding. Liur makhluk itu menetes dan mengikis tanah. Masih banyak makhluk mengerikan yang berdiri menghuni Baratavia. Ini bencana. Padahal yang aneh, roh jahat itu tidak bergerak seolah menunggu komando. Jika makhluk yang menghuni tubuh Rangsa bisa mengendalikan mereka semua, ini benar-benar bencana. Yudhistira maju hingga berada di depan para abdi Trimurti yang memutar tombak Panatagama dan menebasnya secara horizontal. Sebuah retakan muncul dan pecah. Dari retakan itu keluar banyak makhluk tak kasat mata dengan pakaian-pakaian khas kerajaan. Jangan takut. Aku sang Yudhistira ada di pihak kalian. Raja dari segala raja. Aku juga punya pasukan dari alam seberang. Sebuah topeng singa Bali muncul di tangan kanan Satria. Ia mengenakan topeng itu seperti para martawangsa. Perang baru saja dimulai. Temani aku sampai akhir, Barong. Yuwa Sakti dan pasukan setannya berdiri menatap Yudhistira beserta pasukan Baratavia. Kerto menatap tajam ke arah putranya yang dirasuki. Rupanya selama ini kau yang mencuri buku itu, Rangsa. Jentaka memang memberikan pengaruh buruk bagimu. Apa anak itu memanfaatkanmu? Aku tahu kau masih di sana. Jawab aku. Satu-satunya yang menyadari pergerakanku untuk meruntuhkan negeri ini hanyalah Rangsa. Jika bukan karena dia, Baratavia sudah hancur sejak dulu. Rangsa selalu mengawasi gerak-geriku dan menggagalkan banyak rencana yang telah aku susun rapi. Harusnya kalian berterima kasih padanya dan membuat patungnya di tengah alun-alun. Satu-satunya yang layak disebut pahlawan di tempat ini hanyalah Rangsa. Namun pada akhirnya ia mati di tanganku ketika berusaha mencuri buku ini dariku. Seharusnya anak ini memberitahuku. Dia terlalu membebankan dirinya sendiri seolah semuanya bisa ia tangani tanpa bantuan orang lain. Apa yang dilakukan Rangsa sudah benar. Sebab ia tahu ada benalu di antara kalian. Jika salah memberikan informasi, bisa-bisa dirinya kehilangan kesempatan. Ya, walaupun pada akhirnya kesempatan itu memang tidak ada. Ada pengkhianat di antara kita. Pertanyaan itu serempak muncul dalam benak pasukan Sadawira dan juga para bangsawan. Melihat jiwa sakti yang tengah terkekeh sambil menikmati adegan panas ini, Satria menuju ke arahnya. Jangan percaya kata-kata iblis. Mereka penuh tipu muslihat. Jiwa sakti merubah raut wajahnya. Sorot matanya tajam menatap Satria. Rangsa bisa menghentikan pergerakanku selama beberapa tahun ke belakang. Kita lihat. Apa kau bisa bertahan satu malam ini? Buktikan kau lebih baik darinya, pahlawan. Lahap segala cahaya yang ada di muka bumi ini. Bunuh cahaya harapan. Jangan sisakan sepeser pun. Yudhistira menarik nafas panjang dan menahan sejenak. Urat-urat di lehernya mencuat. Jangan gemetar wahai para pasukan. Jangan biarkan kegelapan membuat keberanian kalian pudar. Malam memang gelap. Kita yang bercahaya. Terangi dada kalian dengan keberanian. Ia memukul dadanya lantang dengan sorot mata tajam menatap para setan yang menerjang. Yudhistira mengambil ancang-ancang berlari. Serang! Ia melesat paling depan memimpin pasukannya. Mereka kuat dengan memakan rasa takut kita. Jangan biarkan mereka semakin kuat. Bukan hanya Sagara, para martawangsa pun mengenakan topeng-topeng mereka dan menerjang lawannya. Pertempuran di tanah Baratavia tidak bisa dihindari. Yudhistira menerobos setan-setan itu dengan tombak Panatagama. Merobek, membelah, memotong mereka semua hingga menjadi kepulan asap hitam. Di sisi lain, jiwa sakti mencabik, mengoyak dan membunuh para Sadawira dan bangsawan kerajaan. Pada satu momen ia dihadapkan dengan Kara. Jiwa sakti menatap Kara sambil mengucapkan sesuatu dengan bibirnya tanpa suara.
hancur. Kalimat itu membuat Kara terkejut dan merinding. Rupanya kau. Jiwa sakti melesat ke arah Kara. Kara memegang sebilah pedang. Ia mengayunkan pedang itu ke arah jiwa sakti. Tapi ketika pedang itu menyentuh leher lawannya, bukan kepala Rangsa yang putus, melainkan pedang Kara yang hancur. Seharusnya kau menggunakan Atma. Apa? Selamat tidur Wijaya Kusuma. Jiwa sakti menusuk dada Kara dengan tangan kanannya. Kara tewas di tangan jiwa sakti. Sepertinya kau baru saja bersenang-senang dengan salah satu keluarga kami. Seorang pria berkumis dengan tubuh kekar berjalan ke arah jiwa sakti. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari kulit serigala. Ada 3 orang yang mengikutinya. Kurang satu, apa pria bertubuh kekar dengan gada dan pisau berantai juga salah satu dari kalian? Pria dengan jubah serigala itu menyipitkan matanya. Suryatama. Ia sudah kubereskan duluan. Pria itu melotot menatap jiwa sakti. Aditama, Widyatama, Chandratama, bunuh orang ini. Kepala keluarga Wijaya Kusuma beserta 3 asura mengepung jiwa sakti. Seringai di wajah Rangsa mendadak hilang. Tepatnya kosong memancarkan aura membunuh. Majulah, akan ku ajari cara memohon pengampunan ketika nyawa sudah di ujung tanduk. Ketiga asura maju dan menyerang jiwa sakti secara bersamaan. Seorang pria dengan 2 keris, seorang lagi dengan sebuah pisau, dan yang terakhir membawa celurit. Widyatama menghujam lurus pisaunya mengincar dada kiri jiwa sakti. Tetapi jiwa sakti mampu menghindarinya dengan mundur beberapa langkah. Widyatama malah menyeringai. Memanjanglah Padik. Pisau itu tiba-tiba memanjang dengan sendirinya dengan amat sangat cepat. Jiwa sakti menangkap dan menggenggam pisau Badik dengan tangannya. Darah segar mengalir membasahi tanah. Aditama melempar sebilah keris ke arah jiwa sakti, tetapi jiwa sakti masih bisa menghindarinya. Sosok Aditama menghilang dari pandangan jiwa sakti. Asura itu muncul di belakang jiwa sakti dan langsung menggenggam kerisnya yang baru saja melewati jiwa sakti. Matilah. Jiwa sakti memutar tubuhnya dan menggigit keris itu masih menggenggam pisau Badik. Namun tiba-tiba sebuah sabetan celurit melukai tubuhnya. Chandratama menyabet jiwa sakti dari jarak yang cukup jauh. Pasalnya ketiga asura memiliki pusaka sakti yang mematikan. Pisau Badik yang bisa memanjang dan membesar, keris kembar Kaladite dan Kalanada yang bisa bertukar posisi, juga celurit Jatayu yang mampu melesatkan pisau angin dari Atma. Jiwa sakti melepaskan tangannya yang terluka dari pisau Badik dan mencipratan darahnya ke Widyatama dan juga Aditama. Lalu ia berlari ke arah Chandratama dan memukulnya. Kematianmu adalah hal yang akan terjadi malam ini. Jiwa sakti mundur dan merapalkan mantra kuno. Ia bergumam tanpa bisa dimengerti artinya. Namun ada seseorang yang memahami mantra itu. Ia berlari tertatih membawa tongkatnya menuju para asura. Mundur! Teriak Pak Tua Samijo. Ketiga asura itu mendadak diam, lalu memegangi dada masing-masing. Mereka tidak bisa bernapas. Jiwa sakti mengarahkan tangannya ke depan menghadap ketiga asura di depannya. Ia meremuk tangan kosongnya yang terluka akibat pisau Badik. Sontak ketiga asura itu memuntahkan darah dari mulutnya dan terkapar tanpa nyawa. Jantung mereka hancur dari dalam. Apa yang terjadi? Teriak kepala keluarga Wijaya Kusuma yang tidak percaya jika tiga asura baru saja mati dalam waktu bersamaan tanpa pergerakan berarti dari jiwa sakti. Jangan tersentuh darahnya, teriak sang tabib. Pak tua itu menatap sosok Rangsa yang sedang menatapnya balik. Samijo mengingat kembali wajah Arya Langit. Seharusnya kau membunuh wanita itu, Brahma Sakti, bukan menidurinya. Dia adalah salah satu dari keluarga penghuni hutan Angkara. Tak seharusnya kau merebutnya dari hutan itu.
Sosok ular putih besar hendak menerkam Samijo dari samping, tapi Yudhistira datang dan membelah ular itu, lalu berdiri di samping Samijo. Ia menatap Samijo seolah mencari penjelasan. Keluarga itu, ini adalah aib dari Brahma Sakti Arya Langit. Ia meniduri seorang wanita yang ia temukan di hutan Angkara. Tak seharusnya wanita itu berada di sini. Wanita dari keluarga Angkara. Sialnya wanita itu melahirkan keturunan Arya Langit. Apa maksudnya itu, Ki? Apa berarti Jentaka atau jiwa sakti itu memang adalah saudara kandungku? Ya benar. Dia adalah anak yang tidak diakui oleh Arya Langit dan juga Baratavia, putra dari Sri Dharmawati Angkara. Satria terdiam sejenak berusaha mencerna ucapan yang dilontarkan oleh Ki Samijo. Warasnya menolak kebenaran. Hutan di samping Baratavia bernama Angkara bukan tanpa sebab. Ada keluarga yang menghuni hutan itu di pedalaman. Tidak seharusnya mereka keluar dari hutan itu. Kau lihat Brahma Sakti, kelak satu orang pun akan membawa celaka. Keluarga apa, Ki? Angkara. Mereka adalah keluarga kecil penghuni pedalaman hutan Angkara. Manusia yang dicintai iblis, darah mereka terkutuk. Setiap Angkara memiliki ilmu yang berbeda. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang bisa melakukan perjanjian tabu dengan memberikan darah terkutuknya pada sang iblis. Kau lihat Yudhistira. Musuh yang kita hadapi ini bisa membunuh hanya dengan cipratan darahnya. Berhati-hatilah. Pantas saja setan-setan itu menurut padanya. Rupanya ia adalah titisan iblis. Timbal Karto yang berada tidak jauh dari sana dan bisa mendengar percakapan Samijo. Ia sedang berhadapan dengan pocong bertangan 4. Makhluk itu sangat tangguh. Aku tidak peduli. Hawa membunuh yang sangat pekat mencuat dari tubuh kepala keluarga Wijaya Kusuma. Sorot matanya redup tanpa cahaya menatap jiwa sakti. Orang ini harus mati. Darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Jangan gegabah Asoka. Asoka Wijaya Kusuma, pria itu melesat cepat ke arah jiwa sakti. Hawa membunuhnya begitu mengerikan. Ia lebih haus darah ketimbang para setan. Asoka memiliki 2 pedang kecil. Ia memutar pedang-pedang itu dan hendak menyerang jiwa sakti. Asoka terbelalak. Ia terdiam di udara. Sulur-sulur kain kafan menjeratnya seperti serangga yang terperangkap di jaring laba-laba. Sekilas Asoka menatap semua pergerakan dalam tayangan lambat. Apa ini? Kepala serigala raksasa melesat cepat dan menggigit tubuh Asoka yang terjerat dalam sulur-sulur kain kafan pocong rombeng. Kejadian itu membuat mental para pasukan semakin ciut. Seorang kepala keluarga baru saja tewas menjadi makanan lelembut, dan orang itu adalah kepala keluarga Wijaya Kusuma, pria yang paling disegani di antara kepala keluarga lain. Akan kami buatkan patung untukmu, Asoka. Seorang pria dengan wujud beraja muncul di belakang jiwa sakti. Ia melesatkan pedang mengincar kepala jiwa sakti dengan cepat. Rupanya ia sudah menunggu momen di mana jiwa sakti lengah untuk membunuhnya. Dari luka yang didapatkan tubuh rangsa, darah-darah mengeras dengan ujung runcing dan melesat dengan cepat ke belakang, menembus tubuh pria Lohia yang hendak menghabisinya. Kupikir kenapa aku berdiri di sini seorang diri, melawan kalian semua tanpa bantuan siapapun? Tanya jiwa sakti mendongakkan kepala. Kepala keluarga Lohia masih melayang akibat tergantung pada darah-darah jiwa sakti. Sudah jelaskan, karena aku terlalu percaya diri menghancurkan Baratavia seorang diri. Jangan remehkan aku, manusia.
Sebuah tombak melesat ke arah jiwa sakti. Ia lepaskan kepala keluarga Lohia yang ia jerat untuk menghindari serangan tersebut. Namun sebuah tumit menghantam keras perutnya hingga terpental. Jiwa sakti yang sempat terjatuh langsung bangkit dan menatap tajam pada Yudhistira yang baru saja menyelamatkan kepala keluarga Lohia. Nyala iblis. Tutur Yudhistira, keluar darah dari pinggir mulutnya akibat serangan barusan. Keluarga Trimurti sudah berakhir. Aku bukan lagi Raka Sakti mulai sekarang. Aku dan keturunanku adalah Yudhistira. Namaku Satria Yudhistira. Ku tidak bisa sembarang membuang namamu seperti sampah dan menggantinya seenak jidat. Jangan mengajariku Jentaka. Jentaka, namaku Jiwa Sakti. Itu satu-satunya pemberian ibu yang masih tersisa. Jangan pernah panggil aku dengan nama lain berdebah. Persiapkan dirimu iblis. Satria menatap Rangsa dari balik topeng barong. Hawa di sekitarnya memanas. Satria melesat dengan cepat ke arah lawannya. Setiap tanah yang ia langkai meninggalkan jejak api. Jiwa Sakti menyeringai dari luka-lukanya. Darah bergerak menuju genggaman tangannya yang terluka. Ia membuat sebilah sabit dari darahnya sendiri dan berlari menerjang Yudhistira. Benturan Panatagama dan sabit darah membuat sebuah gelombang angin kencang yang menghempaskan orang-orang di sekitar mereka. Sambil beradu kekuatan, mereka saling menatap tajam penuh kebencian dan meneriaki nama musuhnya. Menjauh dari mereka berdua, ucap Kerto pada pasukan Baratavia sekaligus memancing para lelembut ke tempat lain. Semua merasakan perbedaan level yang sangat jauh. Mereka hanya bisa berharap pada Yudhistira untuk mengalahkan Jiwa Sakti. Yudhistira mundur satu langkah melepaskan diri dari adu kekuatan, lalu maju kembali menusuk lurus ke depan 7 kali secara beruntun. Tetapi sebanyak 7 kali juga Jiwa Sakti menghindarinya dengan gerakannya efektif. Jiwa Sakti menyerang balik dengan mengayunkan sabitnya. Yudhistira menahan sabit tersebut dengan Panatagama yang digenggam 2 tangannya. Sudah terlambat untuk mundur Jiwa Sakti. Aku akan membunuhmu. Kau harus berusaha keras untuk itu. Seandainya kau benar-benar membunuhku, aku akan datang lagi dan lagi, entah bagaimana caranya, membalas semua perbuatanmu dan orang-orang di sini. Mungkin kau pikir adalah orang baik, tapi dari sudut pandangku kalian yang jahat. Lantas bukan berarti kau bisa melakukan ini semua dan membunuh orang-orang. Banyak orang tak bersalah di sini. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian lainnya. Dendam hanya akan menyalakan api peperangan. Kesedihan hanya akan memperkuat rantai kedinginan. Hidup sejati adalah roda angkara. Jiwa Sakti mundur sejenak dan lompat ke depan sambil berputar mengayunkan sabitnya dari atas ke bawah. Satria menangkis sabit itu dengan tombak di atas kepalanya, lalu mencondongkan tubuh ke depan, menendang Jiwa Sakti hingga terpental. Jiwa Sakti yang terpental langsung membenahi posisinya. Ia melayang di udara dan melesat cepat ke arah Satria, menghantam Yudhistira itu dengan tinjunya. Yudhistira terhempas beberapa meter, menabrak dinding sebuah rumah hingga hancur. Dengan cepat ia bangkit dan memasang wujud beraja. Listrik menyelimuti dirinya. Langkah petir. Yudhistira menghilang dari pandangan Jiwa Sakti yang muncul dari depan dan menghujam tombak lurus ke depan. Sayangnya yang ia tusuk hanyalah angin. Jiwa Sakti kini berada di belakangnya. Ia juga memiliki kecepatan yang setimpal. Atma hitam yang mengerubunginya membuat ia mampu membaur dengan kelam malam. Semua yang menyaksikan pertarungan itu takjub sekaligus ngeri. Kedua orang ini bertarung dengan tempo yang sangat cepat, berpindah dari satu titik ke titik lain, membawa gelombang kejut ketika senjata mereka saling beradu. Jiwa Sakti menyeringai. Ia memutar sabitnya hingga berada di atas kepala Yudhistira. Matilah. Kau yang akan mati. Yudhistira menggerakkan tangannya ke arah kanan seolah sedang memukul.
Sebatangan raksasa tak kasat mata menghantam jiwa sakti. Sesaat sebelum jiwa sakti terhempas, tangan kiri Yudhistira bergerak ke kanan. Kini kedua tangannya terbentuk dari Atma itu menjepit jiwa sakti di antara telapak tangannya. Jiwa sakti sekuat tenaga berusaha melebarkan jepitan telapak tangan Atma itu untuk bisa keluar dan mencari posisi untuk kembali menyerang. Tapi rupanya teknik keluarga garda mewah yang digunakan Yudhistira amat sangat kuat hingga meremukkannya dalam Atma bertekanan tinggi. Yudhistira yang melayang di udara memutar tombaknya dan menghentikan putaran ketika mata tombaknya menatap jiwa sakti lurus ke depan selagi ia disibukkan dengan tangan Atma. Ia menghunus tombak itu secara cepat tanpa bergeser mengincar jantung. Jiwa sakti bergumam lirih. Ia terlihat tenang dan terus merapal mantra. Keting mung padipayang keting liyo. Yudhistira mendadak menghentikan serangannya seolah tubuhnya diberhentikan paksa oleh sesuatu dari dalam dirinya. Ia menatap lemas bercak darah hitam yang menempel pada bagian tubuhnya. Bercak darah itu adalah cipratan dari sabit darah. Dendamung pada opung kendi paparangan. Jiwa sakti mengarahkan tangannya secara terbuka ke arah Yudhistira. Nelongso mung pada ngiyatakan rantai kedengkian. Yudhistira memegangi dadanya yang terasa sesak. Tombak Panatagama terjatuh dan menancap di tanah. Perlahan seringnya itu kembali menghiasi wajah Rangsa. Ia hendak meremukkan tangannya untuk mengakhiri Yudhistira. Matanya dan mata Yudhistira saling beradu tatap. Kesang sejati nengke puniko rodo angkoro. Hentikan! Aku bilang berhenti! Teriak Yudhistira menatap tajam ke arah jiwa sakti dari celah topengnya. Jiwa sakti terdiam menatap mata biru milik Satria. Seketika pria di hadapannya itu memiliki mata putih dengan iris biru muda. Jiwa sakti hendak meremuk tangannya, tetapi seluruh tubuhnya kaku tidak mau mengikuti perintahnya. Seolah takut dan tunduk dengan perkataan Yudhistira. Ia kehilangan kendali atas dirinya. Kedua orang ini saling terdiam karena kemampuan lawannya masing-masing. Apa-apaan ini? Jangan remehkan manusia, wahai iblis terkutuk. Tutur Yudhistira yang masih mematung. Dari mulut topeng barong muncul sebuah bola cahaya. Atma di sekitarnya terhisap dan membuat cahaya itu semakin besar. Lenyaplah. Yudhistira menembakkan cahaya itu ke arah jiwa sakti. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan beberapa rumah warga. Untungnya para sadawira sudah mengungsikan para penduduk. Yudhistira menghela napas. Ia sudah sanggup bergerak kembali. Dari asap yang mengepul tebal itu muncul siluet manusia berjalan. Jiwa sakti keluar menembus asap tersebut dengan tubuh Rangsa yang penuh luka. Sebagian kulitnya terkelupas menampilkan daging merah segar. Serangan dari Yudhistira barusan memberikan kerusakan yang cukup parah. Yudhistira sudah dalam ancang-ancang melempar tombak Panatagama untuk mengakhiri hidup Rangsa dan penghuni tubuhnya. Ia sudah mendapatkan kembali hak atas kendali dirinya. Seandainya kalian memperlakukanku dan ibuku dengan baik, seandainya kalian tidak menyebut ibuku pelacur, seandainya kalian mau menolong ibuku saat ia sakit, seandainya kalian tidak mengirim pria besar itu untuk membunuhku. Satria bergetar. Ia terbelalak menatap jiwa sakti yang menangis seperti anak kecil. Sejenak ia ragu untuk menghabisi makhluk itu. Kalian menyebutku iblis, tapi kalianlah yang membuatku seperti ini. Kalianlah yang iblis, dasar jahanam. Kembalikan ibu. Kembalikan semua yang kalian rebut dariku. Jiwa sakti tidak melakukan pergerakan berbahaya. Ia hanya diam menunduk di tempat sambil mengusap air matanya yang berguguran. Jangan ragu Yudhistira, itu hanya bagian dari tipu muslihatnya untuk membuatmu ragu. Bunuh saja aku. Bunuh aku agar berjumpa ibu kembali. Harusnya kalian membunuhku dari dulu.
silakan salahkan pria yang menanam benih pada ibu sehingga melahirkanku, kemudian membuangku dan ibu selayaknya sampah. Satria semakin ragu. Ia merasakan sebuah ketulusan dari air mata jiwa sakti. Yudhistira itu berpikir, seandainya Jentaka dan ibunya tidak dijauhi, apa mungkin semua ini akan terjadi? Semua penduduk berlaku jahat pada mereka. Apakah salah jika mereka menuntut balas? Bukankah itu adalah tindakan melindungi diri? Perlahan Yudhistira menurunkan tombaknya. Ia melangkah mendekat pada jiwa sakti dan mengulurkan tangan diiringi senyuman penuh getir. Maafkan kami. Ayo kita mulai semua dari awal, kakak. Jiwa sakti yang menunduk sambil mengusap kedua mata tiba-tiba merubah raut wajahnya. Ia menyeringai membuat Satria merinding. Kepulan asap yang sedari tadi mengerubunginya pudar terkikis angin. Jiwa sakti hanya mengulur waktu agar pergerakan darahnya tidak terendus. Sejak serangan terakhir, darah-darahnya bergerak sendiri membuat sebuah lingkaran raksasa dengan tulisan aksara di bagian pinggir. Aksara-aksara itu sepertinya adalah sebuah mantra. Kepura-puraannya yang tulus berhasil meluluhkan hati Yudhistira. Sebuah gerbang raksasa berwarna merah muncul secara misterius diiringi kepulan kabut misterius beraroma anyir. Jiwa sakti menempelkan kedua telapak tangannya yang berlumuran darah. Kedua mata rangsa kini berwarna hitam pekat dengan iris merah. Mengalir darah hitam dari kedua matanya. Surat Tamarahu Lelayu Sabet. Gerbang itu terbuka, tangan-tangan panjang berwarna merah tak kasat mata bermunculan keluar dari pintu dan menarik roh mereka yang masih hidup. Satu persatu manusia di Baratavia tumbang ketika roh mereka tercabut paksa dari raganya dan ditarik masuk ke pintu merah raksasa itu. Udara seakan enggan untuk dihirup. Yudhistira dan para tentaranya memegangi dada karena sesak. Sebuah keputusan yang salah dari seorang Yudhistira, kini Baratavia dipenuhi keputusasaan. Hentikan semua ini, Jentaka. Tubuh rangsa bergetar mendengar suara itu. Ia perlahan menoleh ke belakang. Dilihatnya gadis yang basah kuyup karena deras hujan. Gayatri. Gayatri muncul dengan raut wajah bersedih. Air matanya berlinang menatap Baratavia yang hancur berantakan. Hentikan semua ini, Jentaka. Bukan ini yang rangsa dan ibu menginginkan. Jiwa sakti ikut murung. Ia menunduk dan melepaskan telapak tangannya. Perlahan warna matanya kembali normal. Pintu merah raksasa itu hilang tertelan kabut misterius yang menyelubunginya. Ia tersenyum penuh getir menatap Gayatri. Apa kamu takut padaku? Tidak. Aku tidak pernah takut padamu. Aku tahu tentangmu lebih dari siapapun. Jentaka yang baik dan kuat. Pria yang tetap hidup meski seisi bumi menjauhinya. Ayo kita pergi, aku lelah menunggu. Getir di wajah rangsa mendadak berubah menjadi kekehan konyol sembari menggaruk kepalanya. Baiklah, ini sudah berakhir. Mari kita pergi ke tempat yang jauh. Kedua pasang mata itu tiba-tiba membulat utuh. Sebuah tombak menembus dada rangsa dari belakang. Sial! Jiwa sakti melirik pelan ke arah Yudhistira yang baru saja melemparkan panatagama padanya. Refleks ia mengarahkan tangan kirinya ke arah Satria. Tetapi mengingat Gayatri berada di sana, tangan itu bergetar. Jiwa sakti ragu. Ia mengurungkan niatnya membunuh Satria meskipun ia bisa memilih menurunkan tangan kirinya. Tubuh rangsa berlutut hilang keseimbangan. Pandangannya mendadak kabur dan pudar. Jentaka! Gayatri berlari dan memangku sosok rangsa yang tumbang di tanah lumpur. Ia mendekap tubuh itu diiringi isak. Hei, maafkan aku. Gara-gara aku rangsa tewas terbunuh. Jangan salahkan dirimu, Jentaka. Rangsa selalu melakukan yang terbaik. Ini adalah pilihannya ia ambil. Namaku bukan Jentaka. Perkenalkan kembali. Aku adalah jiwa sakti.
bisa mengenal dan diberikan kesempatan mencintaimu, Gayatri. Tetaplah hidup. Terima kasih telah mengajarkanku kebahagiaan. Sampai berjumpa di kehidupan selanjutnya. Tangan pria itu perlahan jatuh hingga menyentuh tanah. Tubuh Rangsa sudah tidak kuat lagi menahan segala luka dan kini menjadi seonggok mayat ketika jiwa sakti keluar dari raganya. Makhluk-makhluk dari penjara jiwa milik Rangsa sirna ketika matahari pagi menyinari bumi. Fajar telah menjemput jiwa-jiwa yang lelah. Yudhistira dan pasukannya terduduk lemas akibat pertempuran satu malam melawan jiwa sakti. Jika bukan karena Gayatri, mungkin mereka semua sudah mati akibat tertarik paksa ke dalam gerbang Suratama yang dibuka oleh jiwa sakti. Gayatri dianggap menjadi pahlawan tetapi juga sekutu jiwa sakti. Ia tak dihukum tetapi diusir dari Baratavia. Pagi itu juga, Gayatri pergi dari Baratavia melalui gerbang utama. Ia menatap langit dari delmanya ia tumpangi. Terlihat awan di langit biru membentuk dua orang pria yang sedang tertawa. Ia ikut tersenyum sambil menitikkan air mata ketika suara gelak tawa Rangsa dan jiwa sakti terdengar dalam pikirannya. Kedua pelindungnya kini telah pergi jauh. Ia harus bertahan hidup seorang diri di tempat yang antah berantah, merawat buah hati di dalam perutnya. Sekian. Dan terima kasih buat Estira Pratama yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.